Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SE, MAK. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar secara umum. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang. Yang kedua, saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar yang dimana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Di sini, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sangat sempurna. Dan yang terakhir, tidak terdapat campur tangan pemerintah. Selain memiliki ciri-ciri, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Pembeli dapat dengan bebas memilih produk. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam mobilitas berbagai macam sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha yang lain. Yang ketiga, dapat memaksimalkan efisiensi. Yang keempat, kebebasan memilih dan bertindak. Dan adapun kelemahan yang dimiliki atau kekurangan yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna diantaranya: 1. Tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen atau pembeli dalam satu barang tertentu. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna yang memberikan ongkos sosial. Dan yang terakhir yaitu distribusi pendapatan tidak merata. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu suatu struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual yang menentukan harga karena jumlah penjual yang di sini lebih banyak daripada konsumen atau pembeli. Yang ketiga, sulit untuk berpartisipasi atau sulit untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang terakhir, tidak ada barang pengganti. Di sini ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar persaingan monopolistik, dan yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Koperasi dalam pasar monopoli. 1. Perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Yang kedua, tidak ada produk substitusinya. Yang ketiga, konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Yang keempat, memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Yang kedua, yaitu koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. 1. Banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, ada produk substitusinya. Yang keempat, keluar atau masuknya ke dalam industri relatif mudah atau sangat mudah. Yang keempat, harga produk tidak sama di semua pasaran. Dan yang terakhir, pengusaha dan konsumen produk memiliki sama-sama bersaing. Dan yang ketiga yaitu pasar oligopoli.
pasar oligopoli ini dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama dapat dijadikan sebagai acuan oleh produsen-produsen yang lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang keenam, yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang sangat matang. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh terhadap prinsip identitas koperasi. Ada beberapa fungsi kewirakoperasian, diantaranya 1. Kewirakoperasian arbitrase, yang kedua kewirakoperasian rutin, dan yang ketiga yaitu kewirakoperasian inovatif. Selain fungsi kewirakoperasian, di sini kewirakoperasian juga memiliki tipe-tipe kewirakoperasian. Di antaranya 1. Kewirakoperasian anggota. Kewirakoperasian anggota memiliki anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Manajer manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan dan memberikan keuntungan kepada koperasi. Yang ketiga, yaitu kewirakoperasian birokrat. Kewirakoperasian birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Dan yang terakhir, yaitu kewirakoperasian katalis. Kewirakoperasian katalis di sini maksudnya sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi walaupun ia memiliki hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang yang altruis, yaitu adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain atau kebutuhan orang lain dibandingkan dengan kebutuhan atau kepentingan dirinya sendiri. Sekian penyampaian saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.